Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Astufairunisa dengan NIM 72114191145. Di sini saya akan menjelaskan bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Selanjutnya kedua yaitu etis, yaitu sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Yang ketiga yaitu hukum, adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Nah, bagaimana cara meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya? Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan penggunaan serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan dan yang akan kita bahas di bab ini. Lalu bagaimana budaya etika diterapkan? Keterkaitan antara CEO dan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Nah, perilaku inilah yang disebut dengan budaya etika. Untuk tugas dari manajemen tingkat atas itu sendiri adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat, yaitu dalam bentuk kredo perusahaan, bentuk etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Untuk kredo perusahaan atau corporate code adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi baik dalam dan di luar perusahaan akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu program etika. Ini adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan oleh para karyawan baru. Yang ketiga yaitu kode perusahaan yang disesuaikan. Nah, banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri untuk profesi tertentu. Lalu meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Lalu alasan dibalik etika komputer. Jadi James Hamur mendefinisikan etika komputer atau computer ethics sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Nah, CEO ini harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Lalu, mengapa etika komputer itu penting? Nah, James Hamur telah mengidentifikasikan 3 alasan utama. Yang pertama yaitu kelenturan secara logis. Moore mengartikan kelenturan secara logis ini sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Lalu alasan yang kedua yaitu faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email.
Email ini tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Lalu yang ketiga yaitu faktor ketidaknampakan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaknampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Untuk nilai pemrograman yang tidak tampak ini adalah perintah rutin yang dikodekan programmer ke dalam program yang menghasilkan proses yang diinginkan si pengguna. Sedangkan untuk perhitungan rumit yang tidak tampak ini berbentuk program yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya. Lalu penyalahgunaan yang tampak ini mencakup tindakan yang disengaja yang melintas batasan hukum maupun etis. Lalu ada hak sosial dan komputer. Nah, masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer, komputer. Nah, klasifikasi hak manusia dalam wilayah komputer yang paling baik dipublikasikan adalah PAPA, yaitu Privacy, Accuracy, Property, dan Accessibility. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu hak privasi. Ini Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat dikenal karena memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal. Yang pertama adalah meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Yang kedua yaitu meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Maka pemerintah federal menjawab sebagian dari masalah ini dengan menggunakan undang-undang privasi. Lalu yang kedua itu hak untuk mendapatkan keakuratan. Ini komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan oleh sistem manual. Hak kepemilikan, yaitu di sini yang akan dibahas yaitu hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Lalu yang terakhir yaitu hak mendapatkan akses. Nah, sebelum diperkenalkannya basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar microformat yang disimpan di perpustakaan. Nah, namun sekarang kebanyakan informasi yang telah dikonversikan ke basis data komersial sehingga membuat ketersediaannya untuk masyarakat berkurang. Lalu, audit informasi. Nah, saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para audit internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Nah, ada jenis aktivitas audit. Yang pertama yaitu audit finansial, yaitu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Lalu yang kedua yaitu auditor operasional. Ini tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur dengan mencari 3 fitur sistem dasar. Yang pertama yaitu kecakupan pengendalian. Ini apakah sistem tersebut didesain untuk mencegah atau mendeteksi atau memperbaiki kesalahan. Yang kedua, efisiensi, yaitu apakah operasional sistem tersebut dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mencapai produktivitas yang besar dari sumber daya yang tersedia. Lalu yang ketiga yaitu kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Ini mencakup pertanyaan apakah sistem tersebut memungkinkan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya atau memecahkan masalahnya dengan cara yang disarankan. Nah, selanjutnya yaitu audit berkelanjutan. Ini sama dengan audit operasional, namun audit berkelanjutan ini berlangsung secara terus-menerus. Lalu yang terakhir yaitu desain sistem pengendalian internal, yaitu dalam audit operasional dan beriringan ini auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Lalu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program
Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program ketika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Nah, kode etik dan perilaku perusahaan ACM. Perusahaan ACM ini didirikan pada tahun 1947, adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia yang telah menyusun kode etik dan perilaku profesional. Nah, bentuk dari kode etik ACM ini berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.